Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang suku, hari ini kita akan belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu nanti kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia, yaitu tentang mencari kata kunci dalam bacaan suatu teks. Nah, manfaat kita belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu agar kita mengetahui rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Dan lalu manfaat kita mempelajari teks bacaan agar kita mengetahui informasi penting pada teks bacaan tersebut. Oke anak-anak, sekarang buka buku temanya halaman 64. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, rumah adat itu apa sih? Iya, rumah adat itu adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian suku bangsa tertentu. Contohnya, rumah adat yang ada di Palembang. Rumah adat yang ada di Palembang ini disebut rumah limas dan berbentuk rumah panggung. Biasanya dihuni oleh para bangsawan yang ada di kota Palembang. Coba dilihat ya di halaman 64 itu. Ini ada gambar apa nak? Gambar apa? Ya, gambar salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu rumah adat apa ini? Iya benar, rumah adat suku Manggarai. Nah, suku Manggarai ini tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, di wilayah Kabupaten Manggarai ini terdapat sebuah kampung adat yang bernama Wairebo. Nah, ya, Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Kenapa? Karena di Wairebo itu terdapat 7 rumah adat yang ada di suku Manggarai. Salah satunya adalah rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaruniang. Nah, rumah gendang ini berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dengan rumah terbuat dari kayu dan bambu, atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Ya. Jadi setiap bagian rumah itu direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Nah, ya. Terus Mbaruniang ini terdiri atas 5 lantai. Nah, setiap lantai di rumah Mbaruniang ini memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, jadi lantai pertama atau tingkat pertama itu disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Terus di tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Ya, dan yang ketiga apa? Sebut apa? Benar, disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti jagung, padi, kacang-kacangan dan lain-lain. Yang keempat itu apa nak? Iya, disebut lamperai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan terakhir, tingkat kelima disebut hekang kode. Untuk apa? Untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, sekarang kita sudah mengetahui itu salah satu rumah adat yang ada di suku Manggarai dan terletak di kampung Wairebo. Apa tadi? Rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaruniang ya. Nah, sekarang silahkan cari kelompok. Di kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Silahkan berdiskusi tentang rumah adat yang ada di suku Manggarai ini. Cari informasinya ya. Terus nanti di
kita bacakan saat perwakilan dari setiap kelompok di depan kelas. Ya nak ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi bahasa Indonesia, yaitu bacaan teks dan kata kunci. Sekarang, bacaan teks itu apa? Sebuah teks yang sudah tertulis dan siap dibaca. Dan kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul pada sebuah teks. Nah, sekarang halaman 67, coba dibuka. Di sana ada teks bacaan. Mari kita membaca keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, sekarang kalian baca paragraf pertama, cari informasi penting apa yang ada di sana. Siapa yang sudah dapat? Oke, ya benar. Jadi, informasi yang ada di paragraf pertama itu yaitu rumah adat di Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ya, itulah kata kunci dari paragraf pertama. Nah, sekarang silakan dibuka di halaman 68. Itu ada gambar-gambar tentang rumah-rumah adat. Silakan dicari asal daerahnya, nama rumah adatnya, dan keunikannya. Nanti dikumpul melalui WA group ya. Ibu tunggu nanti sebelum jam 12 dikumpul. Oke anak-anak. Ya, jadi hari ini pelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dulu dengan kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang rumah adat suku Manggarai. Nah, rumah adat suku Manggarai itu ada di Kabupaten Manggarai di NTT. Di sana ada sebuah kampung bernama Wairebo. Nah, di Wairebo ini memiliki 7 rumah adat. Salah satunya yaitu Gendang yang biasa disebut Barunian ya. Dan terus bacaan teks itu apa? Bacaan teks itu adalah sebuah teks yang sudah tertulis dan siap dibaca. Dan apa itu kata kunci? Yaitu kata-kata yang sering muncul di sebuah teks atau informasi penting yang ada di paragraf. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan nanti tugas-tugasnya dikumpul melalui WA group ya. Dan sekarang kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.